sekarang kita mau bawa kalian pergi touring ke Bali. Ayo! Road trip kita kali ini Bekasi, Bali. Lea mau ajak teman-teman untuk road trip virtual Bekasi ke Bali melalui lintas darat dengan kendaraan pribadi dan sopir tunggal. Hanya suami saya yang akan nyetir mobil. Kita start dari Kota Harapan Indah, Bekasi. Lea akan berbagi tentang perkiraan biaya tol, perkiraan biaya bahan bakar yang dibutuhkan, tarif kapal penyeberangan dari Banyuwangi ke Bali, tips menghindari calo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Apa? Calo? Seperti apa jalan tolnya dan keseruan di sepanjang perjalanan? Yuk, ikutin Lea terus ya. Tonton sampai selesai. Dan jangan di-skip setelah yang mau lewat satu ini. Perjalanan dimulai dari Kota Harapan Indah, Bekasi. Sebelum lanjut, kita akan mampir di pom bensin yang ada di Kota Harapan Indah, Bekasi. Kita mau isi bensin dulu karena bensin kita udah res banget. Sisa 1 garis. HP-nya akan saya matikan dulu ya, takut nyalain HP saat ngisi BBM. Kita akan melanjutkan perjalanan kita setelah tadi kita mampir untuk isi bensin. Sekarang waktu menunjukkan jam 3:54 sore hari. Tadi isi bensinnya berapa banyak? Oh, isi bensinnya ini Pak sopirnya. Suami saya nih. Tadi isi bensinnya itu sampai penuh. Jadi menghabiskan duit sebesar 399.500 perak. Dan tadi suami saya juga sudah isi e-tolnya sebanyak 800.000 dulu. Itu dulu ya. Kalau kurang nanti ditambah. Sekarang kita akan keluar dari Kota Harapan Indah, Bekasi menuju ke Jalan Raya Bekasi dan kita akan melanjutkan perjalanan untuk masuk tol. Ini lagi keluar dari Kota Harapan Indah, Bekasi. Rencananya kita mau masuk ke tol apa ya maunya. Saat ini kita sudah di depan gerbang tol Pulau Gebang. Kita akan ngetap tarif tolnya berapa ya. Dan tara, tarif tolnya Rp16.000. Sekarang kita sedang melintasi jalan tol layang Sheikh Mohammed bin Zayed. Tadi nggak sempat video saat ngetip di pintu tolnya dan tarif tolnya sebesar Rp17.000. Setelah dari tol Pulau Gebang tadi, suami saya memilih masuk ke jalan tol Sheikh MZ. Tol ini terletak di tengah jalan tol Jakarta Cikampek. Jalannya bagus, aspalnya hitam dan mulus. Sangat lancar karena tol ini khusus untuk mobil yang kecil, jadi tidak ada bus dan truk yang melintas di sini. Penamaan jalan tol ini sebagai bentuk penghargaan kepada Uni Emirat Arab yang telah menjalin kerjasama diplomatik selama puluhan tahun dengan Indonesia. Semula jalan ini
kita akan bergabung ke jalan tol Jakarta Cikampek. Saat ini kita sedang melintasi jalan tol Cikampek Cirebon. Untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan jauh, jangan lupa mobilnya dicek dulu ya. Cek oli gardangnya, cek oli mesinnya, kemudian cek remnya, di tune up, kalau perlu di sporing balancing. Kita di gerbang tol Cikampek Utama 1. Cikampek Palimanan 139 ribuan. Kita akan tap. Tarif tolnya 20.000. Sekarang kita sedang melintasi jalan tol Cipali Cirebon atau di kilometer 72. Oh iya, tadi waktu di Kota Harapan Indah Bekasi, sebelum start dari pompa bensin, setelah kita mengisi bensin, top up e-tol, suami saya memasang aplikasi Google Maps sebagai pemandu kita selama di perjalanan supaya nggak nyasar. Dan saat itu berdasarkan Google Map, waktu yang kita butuhkan dari Kota Harapan Indah Bekasi menuju ke Pelabuhan Feri Ketapang, Jawa Timur sekitar 15 jaman. Kita akan lihat apakah waktunya pas 15 jam atau melebihi dari 15 jam. Tapi sepertinya waktu yang akan kita butuhkan itu melebihi dari 15 jam karena tadi kita berangkat dari Kota Harapan Indah itu sudah sore. Jadi sudah pasti entar malam kita akan mampir untuk beristirahat, melepaskan lelah supaya besok paginya kita fit kembali untuk melanjutkan perjalanan hingga tiba di Bali dengan selamat. Sekarang kita sedang melintasi jalan tol Cikopo Palimanan di sore menjelang malam hari. Saatnya kita mampir di rest area kilometer 166. Mau istirahat sejenak dan suami saya mau ngopi ngerokok. Katanya supaya fit lagi. Waktu itu pukul 6:28. Untuk rest areanya lumayan bagus, ada kafe, sate marangi, restoran Padang, minimarket, penjual makanan, UMKM, dan lain-lain. Toiletnya bersih. Setelah beristirahat sejenak, kita kembali masuk ke jalan tol untuk melanjutkan perjalanan kita. Saat ini kita sedang melintasi jalan tol Palimanan, Pali Kanci. Sedang melintasi jalan tol Brebes menuju ke Semarang atau Purwokerto. Kita mampir kembali di rest area kilometer 228A. Kita mau dinner di rumah makan Padang. Rasa masakannya oke. Untuk anak saya memilih menu dinernya ayam Kentucky di restoran siap saji di sekitar rest area.
Setelah dinner, kita kembali bergabung ke jalan tol. Saat itu pukul 8:25 malam hari. Saat ini kita baru saja memasuki jalan tol Kali Kangkung Semarang. Tadi ngetap di gerbang tolnya sebesar Rp353.000. Maaf ya teman-teman, tadi nggak sempat di videoin ngetapnya. Nah, ini gerbang tol Banyumanik, tapi ngetap aja nggak kena biaya tol. Dan teman-teman, karena saat ini sudah larut malam, kita akan beristirahat di Semarang supaya kita akan fit kembali saat melanjutkan perjalanan di besok pagi. Sekarang di kilometer 519 kita akan mampir di rest area. Waktu menunjukkan jam 7:51 pagi hari. Kita mau sarapan, kemudian mau isi bensin juga. Karena bensin kita sisa 2 garis. Kita mau cari bubur ayam atau soto gitu. Ya, sepertinya di sana banyak yang jualan soto ayam. Ada juga ayam bakar dan lain-lain. Saat ini kita sedang di Sragen di rest area kilometer 519A. Setelah tadi kita isi bensin, sekarang kita mau sarapan. Oh ya, tadi waktu ngisi bensin itu bayarnya memang 347.000. Itu sudah full tank. Kita sedang berada di kilometer 544. Waktu menunjukkan jam 9:18. Tadi kita setelah sarapan, kita melanjutkan perjalanan. Kita mulai perjalanan itu tadi di jam 9:00. Jalanan sangat lengang karena ini hari pertama puasa dan libur juga. Nah, di sini kita memilih untuk jalan lurus ke arah Jombang, Surabaya di kilometer 647. Jalan tolnya bagus, aspalnya beton. Di sisi kiri maupun sisi kanan jalan tol ada hamparan sawah yang indah. Petunjuk atau marka jalannya jelas, apalagi saat ini sudah ada Google Map maupun Waze, jadi kita tidak akan nyasar. Teman-teman, saat ini kalau mau jalan jauh sudah tidak perlu membawa perbekalan makanan yang banyak banget sekalian. Karena ada banyak rest area di sana. Dan di rest areanya ada minimarket, penjual makanan berat maupun cemilan, jadi cukup membawa cemilan atau air minum secukupnya aja. Kalau habis bisa mampir di rest area lagi, sehingga di mobil kita ada banyak space. Jadi kita tidak akan sempit-sempitan karena banyak barang yang kita bawa. Kita melintasi tol Gresik di kilometer 723. Mampir di rest area lagi di kilometer 725. Suami saya mau rehat sejenak dan seperti biasa mau ngopi, ngerokok. Di rest area ini lahannya cukup luas, ada pom bensin, penjual makanan, minimarket. Saya dan anak saya juga mau minum jus supaya kita seger. Lanjut lagi, kita melintasi jalan tol Mojokerto, Surabaya. Saat ini kita di gerbang tol Warugunung. Kita akan ngetap berapakah tarifnya.
Tara, tarifnya Rp395.000. Setelah itu balance e-tol kita sisa Rp48.000. Gerbang tol Waru Utama, tapi ternyata hanya lewat aja, nggak ngetep. Beberapa kilometer sebelum gerbang tol Waru Utama yang barusan kita lewati ada exit tol, jadi kita belok kiri tapi harus tetap berada di sisi kanan jalan supaya kita akan masuk ke tol Sidoarjo. Karena kalau tetap di sisi kiri maka kita akan keluar tol dan menuju ke Surabaya. Saat ini kita sedang berada di gerbang tol Sidoarjo. Kita akan ngetep. Tarif tolnya berapa ya? Ternyata Rp9.000. Jadi sisa e-tol kita menjadi Rp39.000. Sekarang di gerbang tol Kejapanan ternyata hanya ngetep saja. Hitung-hitung cek saldo. Di kilometer 775 kita ngambil ke sebelah kiri, masuk ke jalan tol Pasuruan Probolinggo. Karena kalau lurus menuju ke Pandaan dan Malang. Sekarang di kilometer 839 kita akan ke kiri ke arah Probolinggo Barat, Situbondo. Karena saat ini kita belum bisa lurus atau belum bisa jalan terus, jalan tolnya masih dalam pembangunan. Beberapa meter kemudian ada gerbang tol Probolinggo Timur. Kita akan ngetep, tarifnya Rp81.000, jadi kita harus top up e-tol. Teman-teman bisa top up e-tol dari aplikasi online, bisa juga top up di samping gerbang tol. Di sana ada tempat untuk top up e-tol. Petugas tol akan membantu teman-teman saat top up. Dan gerbang tol ini adalah gerbang tol yang terakhir yang akan kita lalui. Jadi sampai di sini total biaya tol sebesar Rp921.000. Kita akan keluar dari jalan tol menuju ke jalan nasional ke arah Banyuwangi melalui Probolinggo lalu Situbondo. Di pertigaan kita akan belok ke kanan masuk ke jalur Pantura. Saat ini kita sedang melintasi jalur Pantura di Probolinggo Kota. Jalannya bagus, aspalnya hitam. Jalannya ada 2 arah jadi harus berhati-hati karena banyak kendaraan besar yang lalu lalang seperti bus penumpang antar kota maupun truk yang gede. Jadi teman-teman harus waspada. Probolinggo merupakan kabupaten dan kota terbesar keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Kediri. Kota ini menjadi jalur utama di pantai utara yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Probolinggo juga merupakan kota transit yang menghubungkan kota-kota di sebelah timur seperti Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso serta Lumajang dengan kota-kota di sebelah barat seperti Pasuruan, Malang, dan Surabaya. Kalau teman-teman mau ke Gunung Bromo bisa lewat Probolinggo juga. Untuk video Bromo bisa cek di video kami tentang Hotel Bromo, Permai 1, dan Gunung Bromo. Saat ini kita sedang melintasi PLTU Paiton di Desa Binor, Probolinggo, yang merupakan pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia. Keberadaan PLTU Paiton bisa mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Keren kan? Jalan di sini agak berkelok, jadi teman-teman harus waspada. Letaknya berada di samping laut sehingga terkadang kita bisa melihat laut di jarak beberapa meter.
Di sebelah kiri jalan ada banyak hutan mangrove, dan di sepanjang perjalanan ada banyak monyet yang berkeliaran di sana. Wisata hutan mangrove Probolinggo keren juga loh teman-teman. Sayangnya saat itu kita tidak memiliki banyak waktu sehingga kita tidak bisa mampir di sana. Di sepanjang perjalanan menuju ke Situbondo, kita bisa menikmati indahnya laut. Di sisi kirinya ada banyak tempat makan, restoran yang berada di pinggir pantai. Pemandangannya indah, jalannya bagus, ada banyak tempat wisata seperti The Pasir Putih, kawasan Pasir Putih. Sayangnya kita nggak mampir karena liburannya pendek. Daerah ini juga banyak penginapan dan hotel. Saat ini kita sedang menuju ke kota santri, bumi solawat-solawati, yaitu Situbondo. Saat ini kita sedang berada di Kabupaten Situbondo, di kota Situbondonya, Jalan Sudirman. Kita melintasi tempat ini di jam 5 lewat sebelum jam 6, tapi bisa dilihat suasananya ini sangat gelap banget karena pohon jatinya sangat rindang. Sisi kiri dan sisi kanan dari pohon jati itu bertemu, jadi seakan-akan langitnya itu kayak ketutup. Di sepanjang perjalanan tak ada penerangan, tak ada rumah. Ini sudah kita lewati sepanjang 3-4 km. Akhirnya kita keluar juga dari hutan dan bisa menemukan kampung yang banyak lampunya, karena jalur yang kita lewati tadi ternyata jalur angker, ada banyak mistis di sana, namanya jalur Baluaran. Waktu kita lewat seakan-akan pohon jatinya itu tinggi banget dan dahannya saling menutupi langit sehingga jalannya nampak hitam, sangat mengerikan. Ternyata waktu kita balik dari Bali, ternyata pohon jatinya itu masih pendek, jadi dahan kiri dan dahan sebelah kanannya belum bertemu. Dan waktu tempuhnya itu sangat cepat, kayaknya kurang dari 30 menit. Kita dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Feri Ketapang, Banyuwangi. Saat ini menunjukkan pukul 6. Kita memasuki Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Di depan sana ada banyak calo yang akan mengetuk kaca jendela mobil dan menawarkan untuk mengawal kita hingga ke dalam dengan biaya bervariasi mulai dari 50.000 hingga 400.000. Padahal mereka akan mengawal mobil kita hanya sampai di pinggir jalan di depan gerbang pelabuhan. Saat ini kita sedang di tempat untuk check-in tiket. Sebelum melewati tempat ini, teman-teman harus membeli tiket dulu secara online di aplikasi Freezy. Jadi teman-teman harus download aplikasinya di handphone teman-teman dan ikuti petunjuknya yang tertera di handphone teman-teman. Tiketnya sebesar Rp199.850 plus biaya tambahan sebesar Rp1.665. Totalnya menjadi Rp201.515. Setelah kita menunjukkan barcode pembayaran, petugas akan memberikan kertas bukti pembayaran atau struknya. Nanti struknya ini akan kita tunjukkan ke petugas di depan kapal feri. Jadi kertasnya harus disimpan ya teman-teman, jangan sampai hilang. Dan untuk tawaran calo-calo yang di depan sebaiknya jangan diladenin karena mereka tidak akan diizinkan masuk hingga ke tempat check-in. Dan kita juga bisa melewati tempat check-in bahkan hingga masuk ke kapal feri asalkan kita membeli tiket dan sabar untuk mengantri masuk. Jadi sebaiknya jendela kaca mobil nggak usah dibuka saat ada calo yang gedor-gedor. Biasanya calo akan beroperasi di sore menjelang malam hari.
Teman-teman harap membeli tiket untuk beberapa jam kemudian dan belinya secara online beberapa saat sebelum masuk pelabuhan supaya tiket teman-teman nggak akan hangus. Sebagai contoh, saya beli tiket untuk pemberangkatan di jam 9 sampai 10 malam, namun kami bisa kok ikut pemberangkatan di jam 6 sampai jam 7 malam. Oh iya, untuk pembelian tiket kapal feri melalui aplikasi Freezy, pembayarannya bisa kok melalui m-banking, jadi nggak perlu calo. Dan setelah pembayaran akan muncul barcode-nya. Teman-teman bisa screenshot barcode-nya untuk ditunjukkan ke petugas di gerbang pengecekan tiket atau check-in. Yang penting teman-teman sabar menunggu, jadi tidak perlu calo. Karena uang teman-teman akan sia-sia. Caloknya itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa masuk sampai ke dalam. Sekarang kita lagi antri untuk masuk ke kapal feri. Tadi kita diminta struknya. Yeah, so I'm just gonna go. Dan saat ini kita akan masuk ke kapal feri. Cuaca cerah, ada bintang, lautan tenang. Semoga pelayaran kita aman dan kita bisa tiba di Bali dengan selamat. Yeah, maybe. Teman-teman bisa lihat kondisi di dalam kapal ferinya. Ada banyak petugas yang akan mengarahkan kendaraan kita. Where is my dead body? Suasana di kapal ferinya seperti ini, ada banyak kursi-kursi. Teman-teman bisa duduk di sini. Kalau duduk di luar bisa juga. Di bagian belakang ada kafetaria yang menjual aneka cemilan, kopi maupun teh ataupun mie instan. Ada musola, tempat untuk menyusui, toilet pria maupun wanita. Di ujung sana ada tangga, kalau teman-teman mau duduk di atas boleh juga. Kita sedang menyeberang dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi di Pulau Jawa menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Ditempuh selama kurang lebih 40 menit, ada banyak kapal feri yang lalu lalang di sana. Di depan sana sudah mulai terlihat kerlap-kerlip lampu di Pulau Bali. Anginnya lumayan kencang. Sebentar lagi kita akan tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Ini kapal ferinya lagi merapat ke pelabuhan. Jadi untuk perkiraan bahan bakar yang kita butuhkan dari Bekasi hingga ke Bali kurang lebih sebesar Rp746.500. Tiba di Bali masih ada 3 garis BBM. Hemat kan? Padahal sepanjang perjalanan full AC. Teman-teman jangan lupa membawa KTP karena setelah keluar dari kapal akan ada petugas imigrasi yang akan mengecek KTP kita, lalu ada Pak Polisi yang akan mengecek SIM dan juga STNK. Lalu saat kita keluar dari pelabuhan akan diminta uang retribusi sebesar 2.000 oleh petugas di pelabuhan. Dan saat ini kita sudah tiba di Kota Bali. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat dan menjadi referensi. Bye-bye, see you in my next video.